Shalom, selamat pagi, selamat hari Sabat. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Sabtu 6 Desember 2025, Tuhan merencanakannya untuk kebaikan. Kejadian 50 ayat 20 dan 21. Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makanan dan makan anak-anakmu juga. Menjadi orang tua bisa terasa sangat menyakitkan. Pengalaman itu sangat tak terduga. Bertahun-tahun lalu, saya masih teringat saat saya terisak-isak dalam pelukan ibu di ruang tunggu keluarga di luar unit perawatan intensif bayi yang baru lahir atau neonatal intensive care unit. Saat itu istri saya Laura masih dirawat di rumah sakit 80 mil jauhnya. Tempat bayi kami Ellison lahir kira-kira 24 jam sebelumnya. Proses kelahiran dengan alat vakum ekstrator menyebabkan cedera serius pada Ellison, 2 retak di tulang tengkorak dan 4 pendarahan, salah satunya di lobus frontal kanan otaknya. Semua terjadi begitu cepat. Bayangan itu terus terngiang di benak saya. Saya melihat bayi mungil saya yang baru lahir, kesulitan bernafas, berhenti bernafas, hingga membiru saat dokter berjuang menyelamatkannya. Dengan hati berat, saya menunggu hasil CT scan. Lalu seperti dalam film, diminta duduk sebelum dokter menjelaskan betapa parah lukanya. Semalaman saya lalui di samping bayi yang berjuang bertahan. Tangannya yang mungil menggenggam jari saya. Hancur hati ini ketika tubuh kecilnya mulai kejang-kejang. Laura akhirnya keluar dari rumah sakit dan tiba malam itu. Malam itu penuh tangis. Namun justru di sanalah secerca cahaya muncul. Ibu saya membagikan sebuah ayat yang memberi harapan. Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kejadian 50 ayat 20. Perjalanan kami panjang, 4 minggu di NICU. Ribuan doa dipanjatkan saudara-saudari seiman dan operasi otak dilakukan oleh tangan ahli bedah saraf, Dr. Ben Carson. Apakah Tuhan menepati janjinya? Jawabannya tergambar jelas dalam kenangan yang terukir di hati. Para perawat dan orang tua lain berhenti untuk membaca ayat Alkitab yang tergantung di box Ellison. Kami berbagi kekuatan Tuhan dengan orang tua lain yang juga sedang bergumul. Charles Gibson, pembawa acara 2020, menayangkan kisah Ellison secara nasional, sekaligus mengedukasi publik tentang resiko persalinan dengan alat vakum ekstrator. Judy Frobers yang baru dibaptis di gereja kami menggendong Ellison, menatap matanya dalam-dalam dan berseru, "Kau tak tahu betapa besar berkat yang kau bawa bagi kami." Mengingat beratnya cedera yang dialami, sungguh ajaib Ellison dapat bertahan. Lebih ajaib lagi, kini ia tidak menunjukkan sedikit pun masalah bawaan akibat cedera tersebut. Puji Tuhan, kasih-Nya sungguh tak terkira. David Westbrook. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, di pagi ini kami bersyukur, kami berterima kasih dengan renungan yang kami dengarkan. Kiranya renungan ini akan memberikan kami kekuatan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Sertai kami sepanjang hari ini.
Kiranya ya Tuhan, berkat-berkat indah akan selalu menjadi bagian kami, karena kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang ajaib. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media, dan follow kami di Instagram dan Facebook @Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.